Assalamualaikum ya sahabat tani, kembali lagi untuk sharing-sharing dan berbagi sesuai pengalaman saya di bidang pertanian, yaitu terutamanya di bidang pertanian cabai. Sesuai pengalaman saya akan membagikan tutorial pemupukan dasar atau pengolahan dasar untuk tanaman cabai. Kenapa saya membahas ini? Sepengalaman saya, itu sangatlah penting mengolah dasar itu untuk tanaman cabai itu. Kenapa pentingnya? Karena itu di bidang cabai itu jantungnya atau 50% atau 60% untuk keberhasilan di bidang percabaian, yaitu pengolahan dasarnya. Pengolahan dasar itu ibarat kita hidup di tempat yang nyaman. Kalau tempatnya nyaman, kita juga akan hidupnya akan nyaman. Ya, enggak seperti sebaliknya juga untuk cabai seperti itu. Kalau medianya atau tanahnya atau bedengannya sudah nyaman, pasti pertumbuhannya tidak akan terganggu. Gitu ya, teman-teman. Adapun untuk pengolahan dasar di bidang percabai itu, yang saya sesuai pengalaman itu ada 3 bagian. Yang 3 bagian itu, satu di tanah pesawahan yang tanahnya liat atau becek. Yang kedua di tanah kering tapi tetap di pesawahan tapi nggak becek gitu. Yang ketiga di tanah perkebunan atau tanah miring atau dataran tinggi. Yang ke satu yang saya akan bahas untuk di tanah pesawahan itu, yang saya gunakan pupuk dasarnya ada 4 bahan. Yang ke satu kapur dolomit, yang kedua kohe. Nah, saya lebih merekomendasikan kohe kambing yang sudah terfermentasi. Yang ketiganya SP36 atau Vertibos. Yang keempatnya Ponska subsidi. Itu untuk di daerah pesawahan yang tanahnya becek-becek gitu ya. Yang kedua untuk di tanah pesawahan tapi agak kering, tidak becek gitu, tapi mungkin itu tekstur tanahnya enggak becek, sedikit gembur. Saya hanya menggunakan kapur dolomit SP36 atau Vertipos sama Ponka subsidi. Itu yang saya gunakan. Dan yang ketiga untuk di tanah perkebunan atau tanah dataran tinggi agak sedikit miring, itu saya hanya menggunakan kapur dolomit sama SP36, 2 bahan doang. Adapun tahapan-tahapannya gak jauh sama yang dari 3 tadi itu. Tahap-tahapannya, pertama kita membuat bedengan setengah jadi. Setelah setengah jadi itu kita tabur kapur dolomit merata. Setelah kita tabur, baru kita tabur kohe. Setelah kohe ditabur, kalau untuk kalau lebih bagusnya kohe itu sudah terfermentasi. Kalau belum difermentasi, kita difermentasi di lahannya itu, kita tebar rata. Setelah ditebar rata, diamkan dulu selama 3 hari biar terpapar sinar matahari. Setelah 3 hari kita siram dengan dekomposer, mau M4 atau M21, itu juga nggak apa-apa. Setelah disiram, kita diamkan dulu selama 5 hari biar meresap, biar mikrobanya hidup dulu, biar mengurai dulu untuk si kohenya itu. Setelah 5 hari kita campur antara kohe dan tanah itu, kita aduk sambil menggemburkan tanah. Setelah menggemburkan kita naikkan lagi tanahnya, ditutup itu si kohe itu, utamakan ada di bawah gitu. Setelah ditutup tanah, sambil merapikan bedengan, kita baru masukkan yang namanya Vertipos atau SP36 dan Ponska subsidi. Untuk perbandingan pupuknya yang kita masukkan itu, untuk 1000 pohon saya menggunakan 50 kilo. Di antaranya 30 kilo SP36 atau Vertipos, 20 kilo Ponska subsidi untuk 1000 batang kalau saya.
Terus setelah itu kita tabur, kita tutup lagi sama tanah tipis-tipis. Setelah kita tutup sama tanah, kita diamkan biar terkena air hujan dulu. Setelah terkena air hujan biar meresap pupuknya, baru kita tutup gitu. Kalau udah tertutup mulsa, kalau misalkan kohenya belum matang, saya itu didiamkan. Ini yang jarang dikasih tahu oleh para suhu-suhu. Kita fermentasi di lahan itu setelah ditutup mulsa, setelah 4 bahan masuk itu dan tahap-tahapan yang saya tadi sebutkan itu sudah selesai. Terakhir kita menutup mulsa, setelah itu diamkan selama minimal 2 minggu. Jangan dilubangin dulu. Kenapa? Biar kohe itu tercampur dan intinya udah dingin, udah siap untuk ditanami. Kenapa seperti itu? Didiamkan sampai selama 2 minggu, nggak dilubangi, biar benar-benar tercampur dan siap untuk disantap tanaman gitu aja. Itu kuncinya. Jadi intinya si bedengan itu biar gembur, si kohe biar benar-benar matang, dan pupuknya yang kita berikan itu siap untuk dimakan tanaman. Setelah 2 minggu kita diamkan, baru kita lubangin. Setelah dilubangin, diamkan lagi 1 minggu biar uap yang ditutup mulsa itu keluar dulu. Setelah keluar kan, baru kita siap untuk ditanami. Itu untuk pengolahan dasar yang tanahnya di sawah yang becek. Terutama untuk ditahan di tanah bedengan yang becek itu, usahakan bedengannya tinggi dan drainasenya lancar. Jangan sampai terendam. Kenapa? Karena cabai itu bukan tanaman air gitu. Kalau sering terendam, itu akan menimbulkan masalah ke depannya, seperti jamur busuk batang, layu fusarium gitu. Karena keseringan lembab, dia kan tidak suka untuk kelembaban cabai itu. Jadi intinya untuk di lahan becek itu pesawahan, utamakan bedengannya tinggi dan bikin drainase di tengahnya untuk khusus pembuangan air. Itu untuk kuncinya di lahan pesawahan yang becek. Dan untuk lahan yang kering seperti pesawahan tapi kering, sama aja, lebih lebih bagusnya itu seperti itu, bedengannya tinggi dan ada drainase yang khusus pembuangan air. Dari pembuangan drainase guludan ke guludan itu bikin drainase yang paling dalam itu khusus untuk aliran air gitu. Kalau untuk di tanah perkebunan, apalagi di tanah perkebunan itu kan kebanyakan miring. Itu sepengalaman saya tidak terlalu sulit seperti di tanah yang pesawahan yang becek. Kenapa? Karena di tanah perkebunan itu sudah uh, ideal untuk menanam cabai, karena kesatu udah gembur dan uh, pupuk komposnya juga yang sudah alami dari dulu, dari dedaunan, dari ranting-ranting itu sudah tersedia. Dan walaupun musim hujan ini kan dia tidak sampai terendam air bedengan itu, karena selalu terserap. Karena gemburnya di tanah perkebunan itu enggak segembur yang di tanah persawahan yang becek. Kalau tanah persawahan itu berlapis gitu. Kalau di tanah perkebunan itu tidak ada sekat pertanahan, sampai bawahnya juga itu gembur. Kalau tanah persawahan itu atasnya doang yang kita bikin itu gembur, ke bawahnya itu ada lapisan. Itu yang membuat genangan air di daerah pesawahan. Nah, itulah pengalaman saya di bidang pengolahan dasar bidang cabai. Kiranya bermanfaat, silahkan bagikan. Dan untuk para suhu, kalau sudah tahu ya skip saja. Sekian ya dari saya. Wassalam, salam dari petani pemula.